Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rusdan. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal yang telah ditugaskan kemarin. Langsung saja, inilah penjelasan singkatnya. Jurnal yang pertama yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 berdasarkan dalil hukum. Tujuan dalam jurnal ini adalah secara khusus menguraikan tentang pengertian terorisme, tindak pidana terorisme, dan kemunculan dan lintas sejarahnya. Langsung saja, isi dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang pengertian terorisme dan tindak pidananya. Dijelaskan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam rangka tujuan, khususnya tujuan politik, sedangkan pelakunya disebut teroris. Kemudian di dalam jurnal ini juga menjelaskan kemunculan terorisme dalam lintas sejarah, bahwasanya istilah terorisme itu muncul menjelang terjadinya Perang Dunia I. Jadi sebelum Perang Dunia yang ke-1 sudah ada terorisme, tapi belum disebut terorisme. Kata terorisme belum muncul. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 15 dan 16 tahun 2003. Jadi di dalam undang-undang tersebut berisi tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengantisipasi dan memberantas berbagai bentuk tindak pidana terorisme yang akan mengancam keamanan, ketentraman, dan keutuhan seluruh rakyat di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut hal-hal pertimbangannya. Ada peristiwa pengeboman di Bali tanggal 2 Oktober 2002. Peristiwa pengeboman yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Itu salah satunya. Jadi dari kejadian tersebut akhirnya mengambil langkah untuk membuat undang-undang tersebut. Kemudian langsung saja, batang tubuhnya mengatur tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Kemudian analisis berdasarkan teori hukumnya. Undang-undang tersebut sejalan dengan teori Rizchow-Font bahwa hukum dan perundang-undangan adalah alat dan sarana untuk menetralisir public interest, kepentingan umum. Latar belakangnya, pidana di Indonesia merupakan sebuah kebijakan dan langkah inisiatif yang bersifat proaktif untuk jangka panjang. Jadi intinya untuk keamanan nasional. Kemudian hasil dari penelitian di jurnal ini yaitu terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan. Kemudian dibuatlah undang-undang yang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu keterangannya wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 merupakan kebijakan legislatif dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia, juga melawan terorisme internasional yang mungkin terjadi di Indonesia. Itu adalah hasil salah satunya. Analisis dari saya yaitu dari kekuatan jurnal. Kelebihan yang terdapat dalam penelitian ini, secara lengkap penulis memberikan penjabaran mengenai pengertian terorisme, tindak pidana terorisme, disertai sejarah dari awal kemunculan hingga dibuatkannya Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2013 yang dilengkapi dengan pemaparan berbagai kasus mengenai tindakan terorisme. Kemudian undang-undang tersebut
dijelaskan secara runtut dari sebab-sebab munculnya undang-undang untuk menanggulangi kejahatan terorisme hingga isi yang terkandung di dalamnya. Kelemahan yang terdapat dalam jurnal ini yaitu di dalamnya penulis kurang dapat memberikan rujukan yang bervariatif dalam memberikan pemaparan sebab dibuatnya undang-undang tersebut. Jadi cuma mengacu pada satu sebab menurut analisis saya. Kemudian yang kedua, jurnal yang kedua yang berjudul Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dari Perspektif Hak Asasi. Langsung saja, tujuannya itu membuat kajian dengan mengangkat pokok permasalahan, yaitu bagaimana sih Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Langsung saja isi dalam jurnal. Konsep pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme itu bisa bersumber dari aktivitas ilegal seperti penculikan, perampokan, pembajakan, narkoba, barter, atau hasil dari bisnis yang legal yang dijalankan teroris. Tindak pendanaan terorisme sendiri dirumuskan oleh Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang ada pada pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Pendanaan. Lembaga pengawas dan pengatur dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, salah satunya yaitu Bank Indonesia, Bapepam, pengawas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non-bank, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan lain-lain. Teori negara, rule of law. Menurut Dicey, terdapat 3 unsur dalam rule of law, yaitu supremasi absolut pada hukum, kedua berlakunya prinsip persamaan dalam hukum, kemudian yang ketiga konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Kemudian pada konsep hak asasi manusia melekat pada setiap manusia. Jadi penegakan hukum hak asasi manusia selalu berhadapan dengan beragam kondisi yang ada. Peran pemerintah juga mutlak dalam hak asasi manusia tersebut. Kemudian pemblokiran aliran dana terorisme. Pemblokiran dilakukan terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung, baik seluruh maupun sebagian, untuk tindak pidana terorisme. Daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme yang dikeluarkan pemerintah. Yang dikeluarkan pemerintah tersebut diatur dalam pasal 27 dan pasal 31 Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Kemudian perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Peraturan mengenai pemblokiran dana dan daftar terduga teroris dan organisasi teroris di Indonesia dalam Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan merupakan upaya negara. Jadi negara itu berupaya dalam rangka melindungi warganya terhadap bentuk ancaman terorisme yang mengganggu kedaulatan negara. Kemudian untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme telah memberikan pengaturan yang melindungi hak asasi manusia. Kemudian dari hasil penelitian, yang pertama, pemberantasan pendanaan terorisme merupakan upaya pencapaian tujuan nasional membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa. Jadi tujuannya tak lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian juga masuk dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Kedua, Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan memberikan perlindungan hak asasi manusia. Terdapat dalam UUD tahun 1945 dan UU HAM. Kemudian pengaturan mengenai pemblokiran tersebut, UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme itu rentan untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup. Jadi di sini tuh agak membingungkan ya. Pertama, memang terorisme itu memang dilarang, namun ada HAM yang juga berperan
dalam menghukumi teroris tersebut. Jadi meskipun dianya teroris, tapi dianya juga berhak untuk hidup. Kemudian hak perlindungan dirinya, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya itu masuk dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang tahun 1945. Jadi memang rawan terjadinya pelanggaran HAM dalam hal tersebut. Kemudian pemberantasan pendanaan terorisme telah memberikan pengaturan yang melindungi hak asasi manusia. Jadi adanya undang-undang ini untuk melindungi si pelakunya tersebut. Kemudian analisis dari saya sendiri, yang pertama dari kekuatan jurnal. Kelebihan yang ada dalam penelitian ini, penulis memberikan penjabaran mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam undang-undang pendanaan terorisme yang dimulai dari kerangka yang disebutkan tadi, teori negara, rule of law, serta konsep HAM, disempurnakan dengan suatu analisis mendalam mengenai pokok-pokok bahasan dari sudut pandang yang luas, seperti kerentanan terjadi pelanggaran HAM dalam undang-undang pemberantasan pendanaan terorisme yang dipadukan dengan cara pencegahan. Kemudian kelemahan yang ada pada penelitian ini, penulis sayangnya tidak memberikan pemaparan data tentang peristiwa mengenai kasus pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Jadi jurnal ini itu kurang lengkap jika tidak ada contoh peristiwa langsung. Agaknya agar nanti ada penyelesaiannya yang secara realistis, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian data tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Data tersebut juga berguna untuk memberi variasi dalam memberikan penjabaran agar tidak terpaku pada teori saja. Jadi paling tidak ada suatu kasus gitu, agar nanti bukan hanya cuma dikatakan teori saja, bukan mengada-ngada seperti itu. Ya, sekian dari saya dalam penjelasan jurnal 1 dan 2 tadi serta hasil reviewnya, komentar analisis dari saya. Bila mana ada kata-kata yang kurang baik atau kurang jelas atau kayak grogi gitu, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.